Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua pencinta buku yang selalu setia di The Library of Ramadan KH. Terima kasih ya. Anda termasuk yang mendukung karya sastra Indonesia, khususnya apa yang sudah ditulis oleh Ramadan KH. Yang kami bahas adalah buku Ku Antar ke Gerbang, Kisah Cinta Ibu Inggit dan Bung Karno. Saya bacakan cover belakangnya ya. Di sini ditulisnya oleh S.I. Puradisastra, menuliskan begini tentang buku ini. Kisah kasih yang dijalin Soekarno dengan Inggit Garnasih, menjalin satu dengan perjuangan dan pengorbanan bagi bangsa dan tanah air. Kekasih. Inggit bagi Soekarno adalah alter ego yang paling ideal. Kewanitaan yang abadi, das ewig weiblich, kata pujangga Goethe. Tapi apakah yang abadi di dunia ini? Di muka gerbang kemerdekaan, Inggit berpisah dengan Soekarno. Hatinya penuh kasih, maaf dan doa. Ramadan KH menuangkan episode terindah kehidupan Soekarno Inggit itu di dalam sepotong puisi perjuangan. Sebuah roman yang menggetarkan hati. Tuh kan, Ramadan KH kalau menulis tokoh perempuan, itu romantismenya meningkat. Kata-katanya begitu puitis, begitu indah. Oh, itu mungkin sebabnya buku ini dicetak berulang kali. Guncang lagi pikiranku mendengar gunjingan orang. Di dapur juga orang-orang seperti membicarakannya lagi. Suamiku pergi tanpa pamit kepadaku. Anakku, Juami, yang tinggal di pavilion juga tidak mengetahui kemana perginya. Juga suaminya tidak mengetahui, apalagi Kartika. Malam-malam macam begini sudah datang setan mengganggu kita dan rupanya aku pun kedatangan. Waktu Kusno pulang hampir tengah malam, kusambut dia dengan rentetan pertanyaan. Ya, rentetan pertanyaan yang sebelum ini ku genggam terus di dalam hatiku. Dari mana begini malam? Apakah benar masih memikirkan orang yang di Bengkulu itu? Apakah benar pernah menulis surat lagi padanya? Apakah benar punya hubungan gelap dengannya? Apakah benar? Apakah benar? Aku tidak sadarkan diri. Aku bantingkan barang yang ada di dekatku. Prang! Barang itu pecah berantakan. Aku tidak puas dengan diamnya. Aku tidak puas dengan jawaban-jawaban yang berbelit. Aku tidak puas dengan kalimat-kalimatnya yang terpatah-patah. Ada sesuatu yang disembunyikan. Aku tidak puas. Aku tidak puas. Keesokan harinya aku mendengar bahwa suamiku mengadakan pembicaraan dengan teman-temannya mengenai hubungan kami yang kian hari kian memburuk. Semua yang ada di rumah aku tanyai. Gunadi, sekretaris pribadinya kutanyai. Menantuku Asmara Hadi kutanyai. Supir kami kutanyai. Semua tidak memberikan jawaban yang memuaskan bagiku. Aku merasa semua orang ketakutan untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Semua kelihatan ragu, semua kelihatan risau, semua seperti kelihat kasihan kepadaku. Dan justru ini yang membuat aku tidak senang. Mengapa mesti menaruh kasihan? Aku tidak meminta dikasihani. Oleh siapapun aku tidak minta dikasihani. Aku minta kebenaran. Aku mendambakan secepatnya bisa melihat dan mendengar keadaan yang sebenarnya. Supaya aku secepatnya pula bisa mengadakan tindakan yang sewajarnya. Aku tidak mau diombang-ambingkan seperti sekarang. Aku tidak mau terus kubu dibohongi. Aku meminta kejelasan. Mengapa, Kus? Berterus teranglah sekarang. Mengapa? Bukankah soal Fatmah yang jadi pikiranmu? Tanyaku dengan menatapnya. Tidak berkedip sedikit pun. Ia diam. Sudahlah, Kus, akui saja. Kataku dengan amarah yang masih kutahan-tahan. Mengapa pula kau umpetkan persoalan ini? Ia diam, tetap terdiam. Jadi bagaimana kemauanmu sebenarnya? Mau kawin dengan dia? Masih juga suamiku diam. Tetapi nampak bahwa ia menyimpan rahasia. Terus teranglah. Tidak usah kau ragu. Kamu mengenal aku sudah begini lama. Aku sudah ikuti kamu kemana saja kamu harus pergi. Sekarang ceritakanlah. Apakah kamu mau atau harus kawin dengan dia?
Apakah harus? Sekarang ia menatap kepadaku sambil berkata, bukankah sudah kuceritakan? Bukankah dulu di Bengkulu juga sudah kuceritakan kepada Omi dan juga kepadamu bahwa aku berkeinginan mengawininya. Aku akan mengawininya. Aku mendambakan seorang anak, keturunanku sendiri. Beberapa saat aku diam. Aku pun bisa mengerti bahwa bisa saja laki-laki mendambakan seorang anak. Tetapi kalau ia mau memadu aku, oh, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku orang Banjaran dari keluarga yang pantangannya adalah dimadu di dalam keadaan bagaimanapun. Itu pantangan mutlak keluarga kami. Kus, sudah tahu pendirianku? Kataku kemudian. Sudah, aku jelaskan. Kalau mau mengambil dia, ceraikan aku. Aku pantang di madu. Ia diam. Aku ingat, ia pun sudah berulang kali mendengar pendirianku. Sepatutnya ia sekarang mengambil keputusan. Menceraikan aku atau memutuskan hubungan sama sekali dengan orang yang di Bengkulu. Kalau begitu, katanya kemudian, aku minta pengertianmu. Hubungan kita yang seperti ini tidak bisa dipertahankan. Baik, kataku dengan tegas, terserah kepadamu. Aku pun melangkah. Sekarang aku sudah tahu apa pendiriannya. Jadi aku sudah siap-siap. Aku harus pergi. Ya, pada sewaktu-waktu aku harus pergi. Dan Bandunglah yang jadi tujuanku kalau sampai waktunya tiba. Di sana kakakku berada, di sana kenalan-kenalan yang dekat berada, di sana tempat yang kusukai. Suamiku kemudian menghilang, tidak tidur di kamar kami. Tetapi aku mengira ia pasti tidur di pavilion, di tempat Omi dan Asmara Hadi. Kejadian serupa ini bukanlah yang pertama kali, beberapa kali sudah. Kalau kami bersengketa, ia kemudian tidak mau tidur bersama aku, melainkan tidur di tempat Omi dan Asmara Hadi di pavilion. Aku pun tidak peduli lagi. Ciki itu generasi milenial ya, generasi Milenial. gitu ya. Nah, kalau dilihat banyak sekali perempuan yang mungkin karena kita berbeda generasi. Kalau Bubu kan datangnya dari generasi sebelumnya, yaitu X gitu. Perjuangan seorang perempuan dari generasi X mungkin pasti berbeda lah dibandingkan milenial, bahkan Z, zillennials. Ya mungkin juga di alpha dan beta karena tahunnya berbeda, perjuangan tantangannya juga berbeda. Nah, apa yang kamu bisa dapat dari buku ini bahwa perempuan jangan mau enaknya saja. Hanya ingin hidup nyaman, tidak mau bekerja keras, dan kadang-kadang juga mau ngambil jalan pintas untuk kenyamanan itu. Iya, yang bisa aku dapat dari buku ini adalah bahwa perempuan itu sebenarnya bisa memilih peran, bisa menjadi seseorang yang diperjuangkan atau memperjuangkan, itu nggak apa-apa. Dua-duanya tuh sah-sah aja. Kalau misalnya mungkin pun teman-teman feminis tuh memilih untuk menjadi sosok yang memperjuangkan, pejuang, nggak apa-apa. Tapi memang setiap pilihan itu ada resiko masing-masing. Seperti sosok Bu Inggit, aku melihat beliau ini sosok yang mungkin nyawanya tuh seperti feminis zaman sekarang, yaitu memperjuangkan bahwa nggak apa-apa. Misalnya pada saat itu peran perempuan itu di atasnya support keadaan suami yang pada saat itu Bung Karno kan benar-benar nggak punya apa-apa ya, finansial aja juga nggak ada, ngekos di tempat Bu Inggit. Bu Inggit sosok yang sudah sangat berdaya, punya kos, dan rentang umur pun juga nggak jadi masalah gitu. Age is just number. Tapi pastinya Bu Inggit melihat bahwa ibaratnya investasi ya, udah kelihatan nih bibit-bibit bahwa anak muda ini yang ngekos di tempat kosnya ini akan menjadi seseorang yang luar biasa. Jadi memutuskan untuk mendampingi segala perjuangannya itu adalah hal yang bisa menjadi investasi terbaik bagi bangsa Indonesia, dan ternyata benar. Jadi setiap perempuan itu punya pilihan, dan apapun pilihan perempuan itu sah-sah aja.
Soekarno menyerahkan surat cerai seperti menyerahkan aku kembali kepada Kang Uci. Dan Kang Uci seperti menerima aku kembali, kali ini sebagai adiknya. Timbang terima dilaksanakan. Dan Kartika pun termasuk sebagai yang diserah terimakan. Pada kesempatan ini dibeberkan pula harta kekayaanku yang masih tersisa sejak bercerai dengan Kang Uci dan dibawa berumah tangga dengan Kusno atau Soekarno. Diucapkan pula oleh Soekarno bahwa apa-apa yang telah dipakai selama kami berumah tangga akan dikembalikannya. Tetapi aku berkata, Enggit sama sekali tidak mengharapkan apa-apa. Biarlah yang sudah terlampau, lewat. Aku berpikir, sekarang aku menghadapi hari depan dan semoga selamat. Aku percaya kepada kekuatanku, aku percaya kepada akalku, kepada tanganku, dan semoga semua selamat. Cinta itu ya, ternyata perempuan kalau udah cinta itu banyak berkorban dan willing untuk melakukan pengorbanan yang banyak. Tapi jangan salah, jangan sampai dikecewakan. Karena sekali ya dikecewakan, wow, perempuan bisa benar-benar ambil sikap dan melangkah dengan diri sendiri. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan perempuan yang rela berkorban, jaga dia baik-baik.